Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini ada ungkapan yufuna bin nadri. Mereka memenuhi nazar mereka. Di sini terdapat cerita. Bagaimana ceritanya? Ya, jadi cerita tentang nazar seperti ini. Pada suatu ketika Al-Hasan dan Al-Husain, kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi, yaitu kedua putra Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra, menderita sakit. Dan ketika keduanya sakit, kedua cucu Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk kedua cucunya tersebut. Kemudian Rasulullah memberikan saran kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, alangkah baiknya kalau engkau bernazar, yaitu jika anakmu ini, cucuku ini sehat, sembuh, Allah sembuhkan, maka aku akan melakukan suatu perbuatan, puasa atau apa gitu. Imam Ali menerima saran Rasulullah untuk melakukan nadar, dan beliau bernadar kalau kedua putranya itu sembuh, beliau akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Kemudian Hasan dan Husain alaihissalam keduanya sembuh. Allah sembuhkan dari penyakitnya. Maka Imam Ali pun melakukan nadarnya, itu berpuasa 3 hari. Tetapi bukan hanya beliau yang berpuasa. Bahkan Sayyidah Fatimah Zahra dan bahkan juga kedua putranya Hasan Husain ikut berpuasa pula, ikut puasa nadar. Bahkan Fiddah yang membantu di keluarga beliau juga ikut berpuasa juga. Jadi mereka berlima berpuasa sebagai memenuhi nazar atas kesembuhan Hasan dan Husain, yaitu Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Hasan Husain dan Fiddah, berlima berpuasa. Nah, ketika mereka mulai berpuasa pada hari pertama, ya, dan menjelang iftar, mereka sudah menyiapkan masing-masing sepotong roti dan air. Ya. Kemudian ketika waktu iftar tiba, datanglah orang miskin mengetuk pintu mereka. Padahal mereka akan iftar. Ya. Dan Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra memberikan rotinya tersebut. Tetapi rupanya Hasan Husain dan Fadlah pun tidak mau ketinggalan, memberikan juga makanan yang tadinya disediakan untuk iftar. Ya, jadi 5 potong roti diberikan kepada miskin. Akhirnya mereka iftar dengan air putih saja, tidak makan sesuatu. Itu hari pertama, karena semua rotinya 5 potong itu diberikan kepada miskin. Ya. Hari kedua untuk puasa nazar, mereka berpuasa lagi. Dan ketika menjelang maghrib tiba, menjelang iftar tiba, datang yatiman, seorang yatim, mengetuk pintu mereka dan meminta-minta karena mereka kelaparan. Karena dia ini yatim kelaparan. Akhirnya Imam Ali pun memberikan makanan atas potong roti yang disediakan untuknya. Bahkan Sayyidah Zahra memberikan juga. Tetapi lagi-lagi Hasan Husain alaihissalam dan Fadlah juga memberikan rotinya. Sehingga yang kedua ini yatim mendapat 5 potong roti. Sementara mereka satu keluarga puasa lagi dan iftarnya dengan air putih tanpa masuk makanan sedikit pun. Hari ketiga mereka berpuasa lagi. Dan menjelang iftar, hari ini yang datang bukan orang miskin, bukan yatim, tapi asir, yaitu tawanan. Ya, tawanan jelas adanya di kota Madinah, bukan di Mekah. Ini kata ta'asir menunjukkan bahwa surat ini turunnya di kota Madinah untuk Ahlul Bait. Ya, dusta besar, ulama yang mengatakan bahwa ayat ini turun di kota Mekah. Di Mekah belum ada asir, belum ada tawanan. Jelas di kota Madinah yang ada tawanan. Ya, ini bukti yang sangat jelas. Kemudian, ya, setelah Asin datang meminta makanan, maka Imam Ali pun memberikan makanan kepada asir. Dan Sayyidah Fatimah Zahra juga lagi-lagi Hasan Husain dan Fadlah memberikan makanannya itu, sepotong rotinya itu, sehingga si asir memperoleh 5 potong roti. Dan mereka keluarga berbuka dengan air saja.
Ya, sampai mereka tentu saja lemas, lelah. Karena 3 hari berbuka hanya dengan air putih saja tanpa makanan. Ya. Dan kemudian ya, ketika mereka pada kondisi sudah lemah, lesu, keesokan harinya datanglah Rasulullah ya melihat mereka pada kondisi yang pucat begitu, kondisi yang lemah, dan menanyakan kondisi mereka. Ya. Kemudian ketika itu turunlah Jibril membawa ayat ini. Turun membawa ayat ini memberikan kabar gembira dan memuji mereka. Ya. Sehingga Jibril mengatakan firman Allah, "Innal abrara." Sesungguhnya orang-orang abror yaitu Ahlul Bait ini yang telah melakukan nadarnya berpuasa 3 hari dan iftarnya diberikan kepada miskin, yatim dan asir. Mereka yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabuha ibadallahi fajrunaha tabjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan seterusnya. Tentang bahwa mereka menunaikan nazarnya dan mereka mendapat ganjaran surga yang begitu tinggi. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka yaitu Ahlul Bait, yaitu Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Hasan Husain, juga Faddah, walaupun bukan Ahlul Bait, mereka memberikan makanan yang disukainya ala hubbihi, miskinan wa yatiman wa asyira, kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Jadi terkadang seorang mukmin itu walaupun dia mencintai sesuatu, baju yang dia cintai, sepatu yang dia cintai, makanan yang dicintai, apa yang dicintai, ya dia senang kepadanya, dia berikan kepada fakir miskin. Itu termasuk abror, orang yang sangat baik. Dan mentauladani keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama nut'imukum liwajhillah, kata mereka, kami ini ya sesungguhnya kami memberi makan kepadamu, pada kalian itu liwajhillah, hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih darimu. Ya. Ini menunjukkan keikhlasan yang tinggi dari keluarga suci Nabi yang telah memberikan sedekahnya kepada miskin, kepada yatim dan kepada asir. Yang betul-betul menjadi teladan buat kita semuanya insyaallah. Ini jelas salah satu keutamaan yang sangat agung tentang keutamaan Ahlul Bait di dalam surat Ad-Dahr, surat Al-Insan. Dan kalau kita baca ayat berikutnya juga tentang bagaimana kenikmatan surga, ya kemudian balasan mereka yang telah melakukan kesabaran dan seterusnya, itu sangat indah ayat tersebut. Ya, ini masalah sedekah. Nah, yang perlu kita contoh di sini adalah bahwa untuk mencapai keimanan yang lebih tinggi lagi, kita harus bersedekah, memberikan sesuatu kepada fakir miskin, kepada yatim, sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi, yang kita sayangi, baik itu berupa makanan atau pakaian atau misalnya sepatu atau apalah, kendaraan misalnya, rumah dan sebagainya, yang kita sayangi, yang kita cintai, itu kita berikan. Ini merupakan tanda keimanan yang sangat tinggi, ya. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat yang lain, Allah mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan memperoleh kebaikan dari Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menafkahkan, memberikan, mensedekahkan harta atau makanan atau apa saja yang kalian cintai. Ya. Ini satu pelajaran yang memang berat buat kita. Biasanya kita bersedekah ketika ada kelebihan atau kadang-kadang barang bekas kita sedekahkan atau yang sudah kita tidak pakai. Ini tentu saja baik, ya. Cuma dibandingkan dengan abror yang bersedekah dengan sesuatu yang baik yang disukai, tentu jauh. Nah, kalau kita ingin meningkat iman kita, meningkat derajat kita di sisi Allah, derajat kita di sisi Ahlul Bait, ya, kita disambut di surga nanti, maka kita mentauladani mereka, kita berusaha memberikan sedekah apa yang kita cintai, yang kita sayangi insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita bisa meniru dan mengikuti hal ini. Amin ya rabbal alamin.